Shalom, semangat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Ahsan Tandri dalam acara Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia. Satu iman, satu tujuan. Mari kita mencari samanya, jangan mencari yang bedanya, ya, karena tidak ada satupun manusia seisi dunia ini yang sama, ya, terutama sebagai contohnya dalam hal sidik jari, ya. Jadi kita semua unik, makanya kita harus mencari samanya, jangan cari bedanya. Pada pagi yang indah ini, ya, saya Ahsan Tandri kembali bersama-sama dengan Anda semua dalam untuk membahas, ya, firman Tuhan, yang mana dengan setia setiap pagi kami datang menghampiri Anda sekalian. Ya, semoga firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan setiap kita yang mendengarkannya. Ya, kita sambut hambanya yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Shalom, hambanya Ibu Pendeta Dr. Suryani Pantau MTH. Semangat pagi. Shalom, Suaranya selamat pagi. Ya, shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Ya, puji Tuhan saya sehat ya. Praise the Lord. Oke. Ya. Kira-kira pagi hari ini apa yang ingin dibekali buat para pemirsa semua? Ya, saya akan mengambil tema komitmen. Oke, komitmen ya. Saya pikir ini satu topik yang luar biasa ya. Oke, tidak berlama-lama lagi. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ahsan Tandri ya. Praise the Lord. Halo, shalom. Saudara yang kekasih, teman-teman saya di mana saja Anda berada pada saat ini ya, selamat pagi. Bagaimana keadaan saudara, harapan dan doa saya semuanya ada dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mulai bersama-sama dalam fellowship ASKRI, dan biarlah setiap hari kita di dalam mendengar firman Tuhan, kita terus berakar di dalam kebenaran akan Dia ya, sehingga hidup kita diubah dari waktu ke waktu. Nah, saudara yang kekasih, hari ini tema kita adalah komitmen ya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik. Terima kasih karena komitmenmu kepada perjanjianmu Tuhan. Engkau mau datang ke dunia, mati bagi kami, dan dengan darahmu kami boleh ditebus dan kami boleh menjadi anak-anak Allah. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus meneguhkan kami dan memotivasi kami untuk dengan sungguh-sungguh memiliki komitmen di dalam mengikuti Engkau sampai Tuhan datang untuk menjemput kami. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Nah, saudara yang kekasih, pada hari ini tema kita itu adalah komitmen, ya. Komitmen, ya. Nah, sekarang mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Ya, Filipi pasal pertama ayat 20 sampai 22 saya akan bacakan buat saudara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum kita lanjut mengenai membahas firman Tuhan tadi, mari kita terlebih dahulu melihat apa sih yang dimaksudkan dengan komitmen itu. Kita sering sekali mendengar, kamu harus komit dong, komit. Nah, gitu ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan komit? Nah, komitmen ini adalah berasal daripada bahasa Inggris ya. Yang di dalam Kamus Bahasa Inggris Webster mengatakan komitmen adalah suatu persetujuan
dan penyerahan diri untuk melakukan sesuatu ya di waktu yang akan datang, sesuatu yang sifatnya mengikat dan dipersetujui bersama. Jadi kalau kita katakan, jadi orang yang tidak komit itu adalah orang yang tidak menepati janji ya. Jadi dengan kata lain bahwa komitmen itu adalah perjanjian. Nah, komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan tindakan untuk melakukan sesuatu, merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Jadi saudara, komitmen juga mengandung tekad yang kuat dari seseorang untuk mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu. Orang yang komitmen adalah orang yang persisten. Persisten itu betul-betul tekun ya, dia terus maju apapun yang merintangi dia. Dan orang yang konsisten ya, tidak berubah-ubah. Apapun yang dialami oleh hidupnya, dia tetap fokus kepada tujuan, pada perjanjian yang telah mereka buat. Jadi komitmen ini sangat dibutuhkan dalam setiap orang, baik dalam menjalin hubungan dengan Tuhan maupun di dalam menjalin hubungan dengan sesama. Tanpa komitmen, sebuah hubungan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Dalam KBBI diartikan juga sebagai kesepakatan atau kontrak antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, contoh saat kita pernikahan ya, yang sudah menikah ya, ketika kita di altar, kita saling mengucapkan janji. Ya, di pernikahan orang Kristen itu adalah di hadapan Allah saling mengikat perjanjian. Seperti ini ya, aku mengambil engkau sebagai istri atau suamiku dan berjanji untuk menyayangi dan setia kepadamu, baik dalam sehat maupun dalam sakit, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kaya ataupun miskin, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Nah, ini adalah janji. Jadi pernikahan, ikatan pernikahan itu diikat dengan janji di altar Tuhan. Jadi berdasarkan janji inilah ya, maka suami istri itu punya komitmen satu dengan yang lain walau apapun keadaan mereka. Jadi pada waktu mereka salah satu sakit, tidak langsung dicerai ya, atau ketika mereka salah satu sudah tidak kuat lagi untuk mencari nafkah karena sakit, tetapi tetap komit, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan ya. Jadi di dalam segala keadaan yang membuat mereka sampai langgeng, sampai tua, sampai punya anak cucu, bahkan cicit, dan mereka tetap bahagia oleh karena apa? Oleh karena komitmen. Apakah mereka nggak ada persoalan? Oh, banyak sekali. Tetapi yang mempertahankan hubungan mereka satu dengan yang lain dan membuat langgeng oleh karena mereka komit satu dengan yang lain. Jadi perjanjian ini bukan sekedar kata-kata yang diucapkan, tapi ini merupakan komitmen dengan tekad dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi apa yang telah dijanjikan dan diikrarkan bersama di hadapan Tuhan. Saya ingat ketika waktu suami saya meninggal 8 tahun yang lalu ya, waktu itu pernikahan kami sudah jalan 27 jalan 28 tahun. Dan saudara tahu apa? Ketika suami saya menghembuskan nafas yang terakhir, ada satu kebanggaan ya, saya sedih luar biasa dan saya kehilangan luar biasa. Tetapi saya ada satu kebanggaan yang luar biasa. Apa kebanggaan saya? Karena saya tahu bahwa sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, satu-satunya laki-laki dalam hidup saya selama kami berumah tangga hanya suami saya. Dan saya komit ya, saya komit sampai akhir, sampai dia menghembuskan, sampai saya melihat, menyaksikan dia menghembuskan nafas. Itu ada satu kebanggaan sendiri, saudara. Dan saya juga ada satu sukacita ya, maksudnya ada satu ucapan syukur karena sampai mati, sampai dia menghembuskan nafas, yang saya tahu dengan sesungguhnya satu-satunya wanita dalam hidupnya, dalam pernikahan kami tidak ada yang lain, hanya saya. Jadi saudara, inilah namanya komitmen. Sampai mati kita tetap komit satu dengan yang lain. Nah, hubungan pernikahan ini hanya bisa dapat kita lihat, dapat
langgeng dan bahkan sampai akhir hidup masing-masing. Oleh karena apa? Ada komitmen ya untuk setia satu dengan yang lain ya, dan kemudian dan pegang janji. Nah, orang-orang yang selingkuh itu adalah orang-orang yang tidak menepati janji. Adalah orang-orang yang ingkar janjinya. Adalah orang-orang yang tidak komitmen. Jadi komitmenlah yang dapat mempertahankan baik hubungan dalam rumah tangga, kemudian juga terutama hubungan kita dengan Tuhan, termasuk juga hubungan kita dengan orang lain di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, ataupun hubungan kontrak kerja kita. Nah, semua itu dibutuhkan komitmen akan perjanjian yang telah kita buat. Nah, kita lihat di sini, tahukah saudara bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu juga diikat oleh perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian darah. Wah, dahsyat saudara ya. Nah, kita akan melihat itu di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 27-28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kita melihat di sini hubungan kita menjadi anak Allah, kita disebut anak-anak Allah, dan kita menjadi ahli waris kerajaannya. Kita bisa berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa, menikmati semua janji-janjinya. Oleh karena apa? Ia setia pada perjanjiannya. Ini dahsyat banget saudara. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu saudara, itu dimateraikan dengan perjanjian darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat bagaimana di dalam perjanjian lama ya. Dalam perjanjian lama kita sudah lihat itu ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang perjanjian darah itu. Di dalam Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan nyawa. Kemudian kita lihat di sini bahwa darah menunjukkan kepada kehidupan itu. Jadi Tuhan Yesus ketika ia katakan darah perjanjian sama dengan kehidupan dalam perjanjian. Dan di dalam memenuhi perjanjian ini, dia taat, dia komitmen dengan sungguh. Dengan apa? Dengan taat. Sampai mati di atas kayu salib. Sampai taat ya, dia taat dan dia katakan, aku menyerahkan nyawaku. Itu menunjukkan komitmennya kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Markus 10 ayat 45 juga dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani dan menyerahkan nyawaku untuk tebusan banyak orang. Jadi di dalam memenuhi perjanjian ini, Tuhan Yesus sangat komitmen. Dia komit akan perjanjian ini. Dan dia taat dan dia menyelesaikan itu dengan baik. Nah, kita melihat kembali coba perjanjian bangsa Israel dengan Musa juga. Itu dimateraikan dengan darah. Kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat 6 sampai 8. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramnya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman akan kami lakukan. Perhatikan, ini janji daripada bangsa Israel kepada Allah. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ini adalah perjanjian komitmen. Untuk melakukan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan dan mendengarkannya. Kemudian Musa mengambil darah itu, menyiramnya kepada bangsa itu. Ketika mereka sudah berjanji untuk komit melakukan dengan setia firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kemudian darah domba itu dipercikan di atas orang itu, kepada bangsa itu. Dan berkata, inilah darah perjanjian
yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman Tuhan. Ternyata saudara, perjanjian mereka dengan Tuhan dimateraikan dengan darah. Dan demikian juga dengan kita saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimateraikan, kita ditebus dengan darah Yesus. Nah, orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, yang telah dimateraikan oleh Roh Kudus, kita ada kemampuan untuk komit akan janji Tuhan, akan berpegang pada janji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya bukan tidak bisa atau bisa untuk melakukan komitmen yang sungguh kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, saudara mau atau tidak, itu tergantung komitmen kita. Jadi dari ayat di atas melihat bagaimana perjanjian Allah pada bangsa Israel dimateraikan dengan darah. Dan bangsa Israel mengikrarkan janji mereka untuk setia pada firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi perjanjian dengan Musa ini adalah perjanjian bersyarat. Dan mendatangkan kutuk dan berkat tergantung pada komitmen mereka kepada perjanjian itu, taat atau tidak taat. Dan di dalam Ulangan pasal 28 mengatakan ayat pertama, kalau engkau melakukan firman Tuhan dengan baik-baik dan setia melakukannya, engkau diberkati. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, dan demikian juga sebaliknya. Jika engkau tidak setia, tidak melakukannya, maka terkutuklah engkau. Jadi kita melihat di sini berkat dan kemudian kutuk itu bagi bangsa Israel pada waktu perjanjian ini tergantung bagaimana mereka komit dengan janji mereka kepada Tuhan. Nah, kita melihat dalam sejarah bangsa Israel bagaimana menunjukkan mereka berulang-ulang kali ingkar janji. Kita ini memang ada lagu janji-janji bikin hatiku keki ya. Orang itu enak janji, ngomong janji, tapi nggak menggenapinya ya. Nah, kita lihat orang itu dipercaya dari mana? Dari mulutnya. Kalau kita sudah berjanji, kita harus menepatinya. Kalau kita sudah bernasar kepada Tuhan, itu janji, itu mengikat. Dan itu kita harus tepati, saudara. Nah, kita melihat walaupun berkali-kali bangsa Israel mengingkar janji. Mereka melakukan kejahatan, mereka menyembah berhala, namun yang sangat luar biasa. Tuhan tetap konsisten dengan janjinya. Tuhan tetap setia pada janjinya. Coba bayangkan seandainya Tuhan tidak punya komitmen dengan janjinya, apa jadinya dengan kita? Tetapi Tuhan setia, konsisten dengan janjinya. Tuhan tetap komitmen dengan janjinya. Berulang-ulang kali ia katakan, karena aku telah berjanji kepada nenek moyangmu. Dan ketika bangsa Israel kita lihat bagaimana bangsa Israel ada di pembuangan. Dia juga katakan, karena aku telah berjanji. Dan sebelum itu ketika mereka ada di perbudakan Mesir, orang Israel berseru-seru dan Tuhan mengingat janjinya. Itu dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 2 23 sampai 25. Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi berkali-kali dia mengingatkan janjinya. Memang karena kedegilan hati mereka dia hajar umatnya. Tetapi karena kesetiaannya, kasih setianya, dan karena perjanjiannya, dia pulihkan kembali bangsa itu. Dan akhirnya janji itu digenapi di dalam Tuhan Yesus, dalam karya penebusan. Nah, saudara, karena janjilah, karena perjanjian ini, perjanjian darah, yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka saudara dan saya bisa diselamatkan. Dan Yesus ketika diutus ke dunia, dia menjadi manusia, dia komit sampai mati di atas kayu salib. Sehingga lewat ketaatannya, kita akan mendapatkan keselamatan bagi kita yang taat kepadanya. Saudara bisa lihat itu di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Nah, sekarang mari kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi, yaitu Filipi 1 ayat 20
sampai 22. Kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Kita tahu latar belakangnya, namun karena kasih Tuhan, dia dijamah oleh Tuhan sehingga hidupnya berubah. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 16, karena kemurahan Tuhan saja aku diselamatkan, katanya. Dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, akulah orang yang paling berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia aku diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Dan ini merupakan satu keistimewaan yang sangat luar biasa bagi Paulus. Oleh sebab itu saudara, sejak dia diselamatkan, hidupnya berubah. Dan dia komit kepada Tuhan. Dia mempunyai komitmen sampai mati. Dia akan tetap komit mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Nah, mari kita akan melihat ada beberapa komitmen yang Paulus buat dalam hidupnya. Yang pertama, menjadikan Kristus menjadi pusat dalam hidupnya. Kita lihat dari ayat 21 dari Filipi 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa. Ini moto yang sangat luar biasa. Moto ini hanya dapat digenapi bagi orang yang punya komitmen. Ini bukan hanya bluffing, hanya omong kosong, hanya dikeluarin janji-janji, bukan. Tapi ini ada satu tekad yang sangat luar biasa, ada komitmen yang keras untuk betul-betul menggenapi apa yang dia omongin. Jadi dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi selama hidupnya di dunia ini, not talk about himself, but all talk about Jesus. Jadi bukan berbicara mengenai dirinya. Dia katakan, bukan kami yang kami beritakan, tetapi Kristus. Kristus menjadi tujuan hidupnya. Kristus menjadi pusat hidupnya. Kristus juga menjadi pusat pengabaran Injilnya. Semuanya berbicara kepada Kristus dan untuk Kristus. Oleh sebab itu, bagiku Kristus, hidup itu Kristus, dan mati adalah keuntungan. Dalam perjalanan dia melayani Tuhan, begitu berat sekali. Begitu berat dan begitu besar penderitaan yang dia alami di dalam mengiring Tuhan, di dalam dia melayani Tuhan, penganiayaan demi penganiayaan dia alami. Tapi karena dia komit, dia terus maju, saudara. Jadi Paulus menjadikan Kristus menjadi pusatnya, menjadikan Kristus menjadi tujuan hidupnya. Dan ayat ini merupakan moto daripada hidup Paulus itu sendiri. Di dalam Galatia 2 ayat 19 dia katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Dia telah mati bagi hukum Taurat. Bagaimana sebelum dia mengenal Tuhan, dia sungguh-sungguh bangga dengan hukum Taurat. Tetapi setelah pengenalan akan Tuhan, dia katakan semuanya kuanggap rugi, semuanya akan kuanggap sampah oleh kebenaran yang kuterima dalam Tuhan. Itu luar biasa. Dan dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Wah, luar biasa. Dia komit bahwa hidupnya yang sekarang dia hidupi dalam daging ini. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidup oleh Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita punya komitmen yang luar biasa, kita katakan selama aku masih hidup, selama nafasku masih ada di hidungku, masa jantungku masih berdetak, itulah untuk Tuhan. Selama aku masih hidup, semua Yesus yang dipermuliakan. Inilah komitmen daripada Paulus yang pertama. Menjadikan Kristus menjadi pusat dan tujuan, bahkan segala-galanya dalam hidupnya. Dan yang kedua itu adalah berkomitmen untuk hidup kudus. Dia bukan hanya menjadikan Tuhan Yesus menjadi pusat dan tujuan hidupnya, tetapi dia punya komitmen yang sangat luar biasa. Supaya selama dia masih hidup, dia hidup kudus di hadapan Tuhan. Alkitab jelas mengatakan tidak seorang pun dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Dan dia jaga ini, kita melihat itu di dalam ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala
Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Wow, dahsyat banget. Dia punya komitmen bahwa Kristus semakin nyata dalam hidupnya. Yesus semakin nampak dalam hidupnya. Baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Dan di sini dikatakan, yang kurindukan, kuharapkan segala sesuatu, aku tidak beroleh malu. Ada berapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, hidupnya memalukan Tuhan. Kejatuhan demi kejatuhan. Hidup di dalam tersembunyi. Punya dua dunia. Di hadapan orang, di hadapan banyak jemaat, kelihatannya luar biasa. Tetapi punya kehidupan yang tersembunyi. Nah, Paulus katakan, dalam segala hal aku tidak beroleh malu. Tidak ada celah bagi orang untuk mempermalukan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia punya tekad. Kristus semakin nyata dimuliakan dalam tubuh. Itu artinya selama masih hidup di dunia ini, benar-benar Kristus dimuliakan dalam tubuhnya. Baik oleh hidupku maupun oleh mati. Wow. Sehingga saudara, ketika orang Paulus meninggal sudah ribuan tahun, tapi hidupnya masih menjadi inspirasi bagi kita. Hidupnya masih menjadi teladan bagi kita. Hidupnya berbicara, kehidupannya berbicara sampai sekarang. Bagaimana dia mengasihi Tuhan. Itu menjadi contoh teladan, luar biasa. Orang-orang yang menghidupi kehidupan dengan penuh komitmen, dan sampai akhir hidupnya dia tetap mengiring Tuhan. Itu menjadi inspirasi bagi banyak generasi yang akan datang. Bahkan mewarisi iman kepada generasi yang akan datang. Itulah sebabnya ini komitmennya, saudara. Dia tetap mau hidup kudus. Hidup benar di hadapan Tuhan sampai mati. Justru setelah dia mati, nama Tuhan pun terus berkumandang lewat kesaksian hidupnya. Wow, dahsyat ya, saudara. Dan kemudian kita melihat lagi di sini, saudara, kata yang sangat kurindukan dalam bahasa Yunani, apokaradokia. Ini adalah menunjukkan komitmen ke depan. Tekad yang sungguh-sungguh. Desire, the deep desire. Keinginan, ketekatan yang sungguh untuk betul-betul melakukannya dan menggenapinya. Apakah kita mempunyai komitmen yang sungguh sehingga sampai akhir hidup kita Yesus tetap dimuliakan. Jadi tekad komitmen Paulus agar hidupnya enggak malu-maluin Tuhan, tapi mulai dari awal sampai akhir hidupnya mengenal Tuhan. Yesus tetap dimuliakan di dalam hidupnya. 2 Korintus 4 ayat 2, tetapi kami menolak semua perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Wah, luar biasa. Kata Paulus, kami tidak mempunyai kehidupan yang tersembunyi yang memalukan. Kami bisa dipertimbangkan. Saudara, biarlah ini juga menjadi komitmen kita. Di dalam kita mengiringi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita lihat yang ketiga, komitmen daripada Paulus itu adalah bekerja dan menghasilkan buah. Wow, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya untuk melayani Tuhan. Ya, jangan sia-siakan. Ya. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat, ya. Jadi saudara, hidup kita, Paulus katakan kalau aku masih tinggal di dunia ini, itu artinya untuk bekerja dan menghasilkan buah. Hidup untuk memberitakan Injil. Buah apa? Buah-buah kerajaan, buah kebaikan, buah kebenaran, keadilan. Dan kita lihat buah-buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang keluar dalam hidupnya. Yang benar-benar memancarkan nilai-nilai kerajaan yang dilihat oleh semua orang. Dan betul-betul hidupnya menjadi berkat sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara.
bekerja melayani Tuhan dengan gigih. Apapun rintangan, apapun masalah yang dia hadapi, dia tetap komit. Dan komitmennya adalah supaya dia menghasilkan buah. Dan kemudian kita lihat yang terakhir, komitmen daripada Rasul Paulus itu adalah dia mau finishing well. Wow, dahsyat ya saudara. Finishing well. Mari coba kita baca dalam buka Alkitab kita. Finishing well dari halo Pak Nasa, bisa buka Alkitab? Oh, oke. Kita lihat ya. Kita lihat dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat. Kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran dan akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, di sini ya Pak, itu ya Pak Nasa ya, itu firman Tuhan yang kita lihat di sini. Perhatikan di sini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis finish. Jadi saudara, kita melihat di sini, dia mau finishing well. Wow, dahsyat banget saudara. Ini tekad, ini komitmen. Di dalam survei hamba-hamba Tuhan, dalam satu survei yang diadakan, dalam sejarah Alkitab, berapa orang tokoh-tokoh yang finishing well? Ternyata saudara 25% dari sekian banyak yang benar-benar finishing well. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus juga, benih yang ditaburkan, ya, itu hanya 1 dari 4 tanah, hanya 1. Jadi ini artinya benar-benar orang yang benar-benar komit, garis finish. Jadi kita melihat di sini Paulus tekad, aku telah mengakhiri dengan pertandingan dan menyelesaikannya dengan baik. Dan ini belum terjadi, tetapi Paulus telah mengalami itu, saudara. Dia mengatakan ini karena dia memang sudah menderita dan dia saatnya sudah nggak lama lagi, tetapi sampai akhir hidupnya dia tetap komit. Sehingga dia bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa komit dengan Tuhan? Yang pertama, saudara, mari kita lihat, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pak, bisa lihat lagi Pak di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Ya, Filipi, kita lihat Filipi pasal yang, ya, kita lihat ya, sebentar ya teman-teman. Nah, ini. Bapak bisa tolong bacakan, tolong. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Jadi kita melihat ini yang pertama itu adalah mengerjakan keselamatan. Filipi pasal 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih berhadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kami, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, terima kasih Pak Heri. Nah,
Kita lihat dulu tetap ya Pak ya ayatnya di situ. Jadi kita lihat di sini bahwa kerjakan keselamatan dengan apa di sini? Dengan takut dan gentar, saudara. Ini benar-benar punya komitmen yang sungguh. Takut dan gentar. Bukan pada waktu aku masih hadir, terlebih waktu aku tidak hadir. Kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan hadir, dengan penuh takut dan gentar, dengan penuh komitmen, dilihat atau tidak dilihat orang. Dihargai atau tidak dihargai orang. Kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah memberikan yang terbaik, tapi kita sering nggak dihargai, diremehkan. Tapi tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan takut, ini komitmen yang sungguh, saudara. Jadi, dihargai atau tidak dihargai, jangan kecewa, saudara. Dan jangan juga kemudian berbangga hati dan menganggap diri kau dihargai, wah luar biasa. Semuanya untuk Tuhan kita kerjakan. Dan kita lihat di sini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut keleraannya. Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya kalau kita punya komitmen yang sungguh. Tuhan bekerja bersama dengan kita dan lewat Roh Kudusnya memampukan kita untuk melakukan pekerjaan ini. Kemudian ayat 14 Pak, kita lihat di sini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Wow, dahsyat banget. Kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak bersungut-sungut. Mengapa bangsa Israel, sebagian besar orang tua itu tidak bisa masuk ke tempat perhentian? Karena mereka bersungut-sungut, berbantah-bantah. Sehingga mereka tidak menikmati yang namanya tanah perhentian itu. Kenapa? Karena hati mereka begitu keras. Nah kemudian kita melihat lagi, Pak, sorry lihat lagi Pak ayatnya ini. Karena saya kalau buka Alkitab lihat lagi. Nah kita lihat lagi di dalam ayat yang berikutnya. Mengapa kita harus melakukan dengan apa tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut, supaya kita bercahaya. Di angkatan orang yang bengkok hatinya di ayat 15. Supaya betul-betul kita bisa menjadi terang Tuhan. Dan kemudian ayat 16, tetap berpegang pada firman kehidupan. Wow, luar biasa. Sementara itu tetap berpegang, tetap komitmen. Dan kemudian berlomba dengan tekun sampai kepada tujuan. Jadi saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Nanti dalam diskusi kita tambahkan lagi ayat-ayatnya ya. Jadi mari kita komit. Karena kita sudah diikat, hubungan kita telah diikat dengan perjanjian. Dan perjanjian itu adalah perjanjian darah Yesus. Dan hidup kita ini nggak main-main. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Dia telah menebus kita dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darahnya sendiri. Sebab itu kita ini adalah orang-orang yang luar biasa selama kita masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu mari kita komit. Komit kepada apa yang sudah kita dapat dari Tuhan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Komitmen daripada Paulus bahwa selama hidupnya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Kristus menjadi pusat dalam hidupnya. Kristus menjadi tujuan hidupnya. Dan segala sesuatu semuanya untuk Kristus. Ini juga harus menjadi komitmen kami. Komitmen untuk hidup kudus, memuliakan Tuhan sampai akhir hidupnya. Komitmen sungguh-sungguh supaya dia betul-betul berbuah, bekerja dan berbuah. Melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh apapun harus bayar harga. Dan menghasilkan buah. Sehingga dia boleh sampai garis finish. Dia telah menyelesaikan dengan baik. Sehingga sampai sekarang hidupnya menjadi inspirasi bagi kami semuanya. Jadi kesaksian yang hidup di dalam mengiringi engkau. Bahkan hidupnya banyak orang boleh datang kepada Kristus.
lewat kebenaran yang dia sampaikan. Terima kasih Bapak. Biarlah firman Tuhan ini betul-betul memberikan kekuatan yang teguh bagi kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silahkan kembali Pak. Terima kasih Ibu Pendeta Suryani ya untuk pemaparan firman yang luar biasa. Ya, komitmen. Ya, bagi saya hidup ini adalah komitmen. Ya, sebagai contoh, kalau fellowship ASKRI setiap pagi ada bersama-sama ya dengan Anda semua, ini adalah sebuah bentuk komitmen. Saya masih ingat sewaktu pagi ya, ketika itu memang settingnya lambat ya, jadi kira-kira 1 jam sebelum tayang ya, Pak Jenderal Ikim ya, waktu itu dalam bentuk WA tanya, hari ini adakah fellowship ASKRI? Nah, saat itu saya bilang, meskipun tsunami ataupun gempa bumi, ya, sebelum Yesus datang yang kedua kali, fellowship ASKRI tetap ada sampai selama-lamanya. Nah, inilah salah satu bentuk komitmen, ya. Doakan juga, ya, untuk kami semua, ya, dalam perkara ini juga. Terima kasih buat tim yang luar biasa, ya, terutama ya dari Pak Heri, ya, sebagai ketua umumnya, kemudian ada Pak Gunawan, Pak John, ya, kemudian lain-lain semuanya. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk komitmen kami supaya setiap pagi kami boleh hadir di tengah-tengah Anda. Ya, oke, di sisi lain, ya, komitmen itulah yang membawa saya bisa hingga detik ini. Ya, bagi saya sekali Yesus tetap Yesus sampai kapanpun Yesus, sampai Yesus datang kedua kali. Oke, saya tidak berlama-lama. Ini sudah ada di depan kita ya, Pak Jenderal Ikim. Shalom, semangat pagi Pak. Halo, Pak Heri. Halo, selamat pagi Pak. Dahsyat. Shalom. Ya, kemudian Shalom. Ini ada Pak JH, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Hasan, selamat pagi Pak Jenderal dan teman-teman yang lain. Shalom, selamat pagi. Oke, saya sapa lagi. Shalom Pak Wahyu Ilahi. Shalom, selamat pagi, sehat selalu. Amin. Sudah tentu ya para pemirsa tidak sabar lagi nanti menantikan wahyu-wahyu yang akan disampaikan. Shalom. Akcin, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi ya. Shalom juga ini ada Pak Didik, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Ibu Pendeta Suryani, Bapak Heri, Bapak Alsan, Bapak siapa lagi nih? Baik, selamat shalom. pagi di Jakarta. Ya, selamat pagi Pak. Ibu, saya ada di Amerika ya, sore di Amerika ya. Luar biasa Ibu So, good Suryani evening ya, Pantal. good evening in USA ya. Yes, I am. Ya, Pak Heri, selamat Shalom. pagi, shalom. Saya sudah dengar beberapa khotbah Pak Heri. Ya, Puji terima Tuhan. kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, Ya, terima saya kasih dengar Pak Didik ya. terharu sekali dengan Pendeta Suryani Pantau. Oke, terima kasih. Kesempatan pertama Tuhan, saya Pak. berikan kepada Salam kenal. Pak Heri. Silakan Pak Heri. Baik, shalom, saudara. Ya, dalam hal ini saya juga memperkenalkan ya, saudara, bahwa dilanjutkan untuk belajar firman. Karena kita juga sudah membuka POTK ya. POTK itu pemuritan online teologi praktis. Pemuritan online teologi praktis itu menarik sekali karena
tujuan dari pemuritan online teologi praktis itu yaitu tadi membekali kita-kita ini sekarang udah zaman serba sibuk semua ya, bahkan ada yang mau terlibat pelayanan tetapi tidak sempat sekolah. Ini baru dirintis Saudara ya. Baru dirintis, nanti secara sistematis ini baru uji coba, ternyata responnya bagus. Yang mendaftar udah 105 ya. Ya kalau kehadiran 40, 45 itu karena ada yang satu HP dipakai 4 orang, dipakai satu keluarga. Dari berbagai denominasi ya, ada Koptik, ada macam-macam, Katolik juga hadir, luar biasa. Nah, ini saya tunjukkan supaya sekedar tahu. Nah, ini kita sudah ada YouTube-nya juga, namanya Teologia Praktis juga, pemuritan online. Ini sudah minggu kelima. Ini pertama, ini ya topik-topiknya, topik-topik yang memang praktikal, yang sehari-hari kita harus dikuatkan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Suryani. Topiknya apa? Komitmen. Bagi saya, komitmen. Baik. Bagi saya komitmen itu seperti kita ini menempatkan diri kayak sepatu gitu. Jadi selama sepatu itu tidak dilepas tuannya, ya dia masih ada di kaki itu, terikat di situ gitu. Mau ke tempat becek kah, mau naik pohon kelapa kayak dia pakai pantofel tapi malah pergi ke sawah, ya terserah tuannya gitu. Komitmen kepada Tuhan. Komitmen ada beberapa. Pertama komitmen kepada Tuhan, lalu komitmen kepada gereja, tempat kerja di mana kita entah melayani atau bekerja di situ, lalu komitmen kepada pemimpin. Nah, komitmen pada pemimpin itu tidak mudah. Jika karena gaji, orang akan bekerja 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5, 8 jam per hari. Itu karena gaji. Tapi kalau karena bos yang baik, dia bisa nambah jadi 12 jam. Tetapi kalau karena visi, maka dia bisa memberikan 24 jam. Hidupnya di situ. Nah, ini John Maxwell ya, dan saya setuju untuk itu dan terbukti. So itu kalau orang ngelihat visinya, dia pasti komitmen apapun yang terjadi. Difitnah, dihajar, di apa enggak, saya ngerti visinya Askri, saya ngerti fellowship ini. Dia akan komitmen di situ. Tetapi kalau karena lihat figur, lihat zaman sekarang ini hati-hati loh Saudara, bukan yang teriak keras-keras lalu channelnya lebih besar. Ini bukan membela diri, bukan. Tetapi begitu banyaknya orang terikat seperti dunia media sekuler. Bad news is good news. Siapa yang bisa ngobok-ngobok itu, wah luar biasa ya, berani ya, wah ke sana. Sementara yang mempertahankan jalan Tuhan, di mana mengampai kasih dianggap lemah lah dan lain sebagainya. Oke, tidak lama-lama di sana. Ketika Ibu Suryani menyampaikan firman Tuhan tadi, saya langsung ingat hal yang pernah saya khotbahkan tadi, langsung saya utak titik langsung hari waktu itu juga Bu, saya langsung siapkan ini. Ini contoh komitmen ya. Ini Triwira Daud, ada isi Baal orang Hakmoni, Eleazar anak Dodo sama anak Ag. Ini luar biasa ini orang-orang. Tapi saya fokus kepada Eleazar anak Dodo. Ini luar biasa loh. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia adalah ya ini yang saya kasih warna merah ini. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang berkumpul di sana untuk berperang. Tetapi bukan karena keadaan menguntungkan, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Hebat enggak Saudara? Salah satu komitmen kepada pemimpin. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberi kemenangan, memberi pada hari itu kemenangan yang besar, rakyat datang lah, yang lain ngikut-ngikut dia. Jadi jangan kaget ya saudara-saudara, contoh orang yang komitmen itu tadi yang disampaikan Pak Hasan ya, biar bumi berlalu selama ini fellowship tetap jalan gitu ya. Nah itu contoh komitmen, apapun yang terjadi. Kenapa kok bisa begitu ya? Apa penyebab Eleazar komit dan loyal kepada leadernya? Tetapi sekarang jangan dibatasi pada leadernya ya. Termasuk pelayanannya, contoh yang tadi dikatakan. Saya kan tanya, loh jam segini kok belum ada info? Pak, ada atau memang lagi nggak ada pembicara? Semuanya lagi bikin rujak? Nggak sempat? Atau, oh enggak Pak, biar tsunami tetap jalan. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang seperti itu?
Satu, bukan karena seorang penjilat loh, si Eliezer anak Dodo. Bukan karena, oh sama orang terkenal, oh sama raja. Bukan karena itu. Tapi karena fokus pada visi ilahi bersama, bukan pada Daudnya. Kalau orang lihat gini, saudara-saudara ya, semakin kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan semakin melihat kelebihan dan kesempurnaan Tuhan. Tapi kalau semakin dekat kepada manusia, maka engkau akan melihat kekurangan dan kelemahannya dia. Dasari persahabatan kita dengan kasih. Kalau enggak, so itu saudara, ngeri. Ini tadi ayat yang disampaikan Ibu Suryani benar sekali. Intinya fokus pada mahkota abadi, bukan abada ya, abadi. Fokus kepada mahkota abadi. Ini dia luar biasa ya. Abadi, sorry. Oke, ini bagian akhir. Fokus pada mahkota abadinya itu. Amin nggak amin, saudara harus amin. Kalau lihat sikon, saudara, waduh, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang gitu. Oke aja ketika kenapa orang kecewa dan meninggalkan? Karena keinginannya tidak terpenuhi. Dan orang itu nggak fokus pada visi bersama. Maka nggak komitmen. Yang terakhir, sahabat sejati. Eliezer menunjukkan sahabat sejati. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, ini susah sekali nih carinya, Pak. Susah sekali, Bu, carinya. Ya, banyak menjadi kasih ketika menguntungkan, ketika sedang kejepit ditinggalkan. Ayo belajar sama Eliezer anak Dodo. Kita sudah banyak contoh ya. Kita banyak contoh. Dan banyak orang hanya banyak persahabatan karena keuntungan. Tetapi mari, kasih sejati menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih Ibu Suryani. Luar biasa. Shalom Pak, luar biasa tambahnya. Wah, kontribusi yang sangat luar biasa ya. Jadi komit dalam situasi apapun. Jadi ketika kita sudah mempunyai komitmen apapun dan bagaimanapun kita berani bayar harga. Dan tetap setia, konsisten, dan persisten dengan apa yang telah kita ikrarkan. Itu Pak. Baik, Tuhan berkati. Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak Heri untuk pemaparannya ya. Memang mungkin saya usul barangkali Pak Didik dulu karena beliau ada kesibukan. Kalau masih ada waktu Pak Didik. Ya silakan Pak Didik. Silakan ya. Halo, shalom Pak Didik. Masih monitor kah? Oh ya, beliau sambil menjalankan kesibukan, ada di private chat. Oke, silakan lanjut aja. Nanti Pak Didik boleh. Oke. Ya, oke ya. Berikutnya kita lanjut ke di sini apa ya? Sahabat ya. Silakan sahabat. Ya, shalom Pak Hasan Tantri, terima kasih waktu dan tempatnya. Shalom Pak Heri, tadi sudah sebut sahabat ya, sahabat sejati. Sahabat, oh pas ya. Ada ayatnya tuh Pak. Iya. Ya, shalom narasumber yang luar biasa, Ibu Pendeta Suryani Pantau. Shalom, luar biasa sekali ya. Shalom Pak, shalom. Ya, shalom. Shalom juga untuk Pak JH, John Hidayat, Pak Wahyu Ilahi, Akacin. Oh, Pak Didik sudah ini ya, sibuk ya. Shalom semuanya. Ya, kata-katanya memang sederhana, komitmen, tapi dampaknya ini sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Kalau saya sih komitmennya ini berangkat dari diri saya dulu. Komitmen pada diri saya sendiri dulu, kemudian baru ke istri, ke anak, ke sesama, lebih-lebih kepada Tuhan. Kalau kita kepada sesama yang kelihatan aja tidak ada komitmen, atau boleh dibilang orang yang komitmen pasti punya integritas yang tinggi. Kalau kita dengan yang kelihatan aja tidak ada komitmen, tidak ada integritas, suka melanggar apa yang sudah menjadi perjanjian, apalagi dengan yang tidak kelihatan kepada Tuhan kita. Apalagi ini berbicara kepada anak-anak Tuhan ya. Komitmen yang luar biasa di dalam Tuhan. Itulah patokan saya. Jadi iya katakan iya, tidak katakan tidak, dan puji Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemberita firman,
hampir tidak pernah saya bicara hal sesuatu itu dengan kata sumpah untuk meyakinkan seseorang. Karena saya yakin, saya berangkat dari hati saya, dari kehidupan saya. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selebihnya saya tidak lebih dari itu. Sehingga ketika orang itu percaya maupun tidak percaya, terserah. Yang saya sampaikan dalam kata maupun perbuatan, yaitu apa adanya. Nah, ya, coba saya bacakan Yesaya 24 ayat 4. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Wah, ngeri sekali ya. Sebab itu, sumpah serapah akan makan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Nah, makanya kita itu yang penting juga, jangan mengingkari perjanjian abadi, yaitu firman Tuhan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak, apa adanya. Kita harus mempunyai integritas. Terima kasih, itu aja dulu. Tuhan memberkati. Terima kasih sahabat ya untuk tambahannya atau pemaparannya. Barangkali Bu Suyarni mau tanggapi, silakan. Ya, lanjut lagi Pak. Lanjut aja. Oke. Kalau begitu kita langsung ke Pak JH. Shalom Pak JH. Shalom, semangat pagi Pak Asantandri. Shalom teman-teman. Shalom, selamat pagi Ibu Suryani yang hari ini dipakai Tuhan menjadi narasumber memberkati kita semuanya. Amin. Shalom Pak. Komitmen ya Bu, ya terima kasih. Komitmen itu dalam bahasa aslinya itu janji. Bahasa asli Jawa itu janji ya, janji kepada teman, janji kepada orang lain, janji kepada atasan dan seterusnya. Janji harus dipenuhi, ya itulah kira-kira komitmen. Saya adalah seorang percaya, mohon maaf, saya bukanlah seorang yang memiliki darah turunan seorang hamba Tuhan, darah turunan pendeta. Saya adalah dipungut dari tengah-tengah orang berdosa, dipanggil Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan. Karena itu juga salah satu yang menjadi janji saya sama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Jika Tuhan berkenan, pakailah hidupku sebagaimana yang ada padaku, yang Tuhan telah anugerahkan. Apakah itu tenaga, pikiran, apa yang bisa hamba-Mu buat bagi Tuhan, saya akan berikan kepada Tuhan sebisanya, ya kira-kira begitu. Tetapi kalau kita bicara konteks komitmen yang lebih luas, ini berbicara kepada semua orang, kepada pelayan-pelayan Tuhan dengan kapasitasnya masing-masing, dengan karunia-Nya yang masing-masing. Seperti Pak sahabat tadi menyampaikan bahwa komitmen kalimatnya tampak sederhana, mudah diucapkan, tetapi kalau itu dipenuhi, dampak positifnya itu juga sangat luas dan luar biasa. Tetapi kalimat yang mudah diungkapkan apabila tidak sanggup dipenuhi, itu pun dampaknya juga sangat luas ya. Kalau saya perhatikan secara umum, begitu banyak orang yang berjanji akan berkomitmen, tapi memang kalau saya jujur perhatikan, saya setuju dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Suryani juga, dan saya juga setuju dengan firman Tuhan yang seringkali ya kita sama-sama baca dan kita sama-sama bedah, yaitu di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi cinta akan uang itu adalah salah satu akar gagalnya seseorang ya memenuhi komitmennya ya.
sifat tamak atau serakah atau memburu, mengejar ya dengan sangat serakah sehingga lupa ibadah, lupa kewajibannya kepada Tuhan, lupa mengasihi keluarga, lupa mengasihi orang-orang yang harus mendapat kasihnya. Dia banyak melupakan ya tanggung jawabnya kepada Tuhan, maka orang yang seperti ini ya bisa dipastikan akan gagal membangun atau akan runtuh komitmennya yang telah dia ikrarkan. Jadi barangkali ya memang yang perlu kita jaga adalah karena cinta uang, memburu uang, maka orang banyak gagal mempertahankan komitmennya. Memang jujur ya, bahwa uang itu adalah sarana yang sangat vital dalam mengatasi masalah apapun. Dan kalau dalam keluarga saja, uang bisa menyelesaikan sekian persen masalah. Urusan dengan orang lain, uang bisa menyelesaikan sekian persen problem yang muncul. Bahkan dalam banyak hal, uang itu adalah alat penting dapat menyelesaikan sekian persen problem. Nah, karena itulah yang paling penting adalah kita kembali kepada firman Allah, bahwa kita harus betul-betul selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih, mohon maaf kalau sudah sangat panjang. Saya kembali ke Pak Hasan. Tuhan memberkati, Pak. Terima kasih Pak JH untuk penambahannya ya, sangat luar biasa. Pak Didi masih monitor? Ya, Shalom. masih. Ya, shalom semua. Silakan Pak, silakan. Ya, saya tinggal 8 menit lagi ya Pak ya. Maaf. Terima kasih Pak Hasan, Pak Heri, sama Ibu Suryani. Masalah komitmen ini memang ya, Tuhan Yesus memberikan kita manusia ini dengan budi pekerti, budi luhur yang begitu besar karunia-Nya. Saya mendekati umur 60 tahun, 3 bulan lagi 60 tahun. Apa yang Ibu Suryani sampaikan melalui khotbah, saya sampai flashback ini begitu cepat waktu. Syukur, terima kasih kepada Tuhan. Saya dari kecil sudah komitmen diajarkan oleh orang tua, papa mama, dengan berbuat baik, patuh sama orang tua, patuh bersyukur sama Tuhan, berbuat baik sama sesama. Sekarang saya merenungkan apa yang 44 tahun yang lalu, umur 16 tahun saya udah kerja, sekarang saya sudah di Amerika. Waktu begitu cepat, Pak. Kesaksian ini waktu dengan cepat. Yang Ibu Suryani sampaikan itu benar-benar saya sampai terharu. Ibu Suryani juga mempunyai suami yang sudah mendiang suami, komitmen satu istri, komitmen Ibu Suryani juga sama suaminya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, komitmen dengan setia sama istri. Saya juga sama istri, sama anak-anak, kita didik yang baik sampai anak-anak saya juga besar. Ya, selama ini kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam masalah, apalagi saya di Amerika ini. Waduh, sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Saya sudah 15 tahun di Amerika. Perubahannya sangat luar biasa. Kalau kita tidak bersyukur, tidak memohon sama Tuhan, petunjuk yang baik, berbuat yang baik, gampang hancur, Pak. Dunia ini ke depan kita tidak tahu. Cuman kalau kita sebagai umatnya, sebagai umat Tuhan Yesus, kita berlutut padanya, menjalankan yang terbaik, kebenaran yang terbaik. Jangan mengumpat-ngumpat, jangan bersungut-sungut,
Jangan berbuat dosa. Jangan merasa sok jago. Jangan merasa menang sendiri. Apa yang kita tahu dari orang tua atau dari ilmu pengetahuan. Kalau orang yang sok pintar, ada lagi yang lebih pintar. Ada lagi yang lebih pintar. Makanya saya ternyuh kalau ada orang yang mengumpat-ngumpat, apalagi sesama kita Kristen, mengumpat-mengumpat, menyalahkan. Ternyuh, Pak. Apa yang Pak Heri bawakan beberapa seminggu yang lalu, saya sudah tahu, Pak. Kehidupan ini, beginilah kehidupan dunia ini. Banyak kemunafikan, banyak hipokrit, kemunafikan. Apa yang ada di mulut, apa yang ada di hati, itu tidak sinkron, tidak fokus. Makanya Pak, melalui acara ini, Pak Heri membawakan dengan Ibu Suryani atau Pak Hasan atau yang kemarin ada Pak siapa namanya, Pak Aga ya, Pak Ega, Pendeta Ega, saya dengar. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya para penonton di YouTube mendengarkan firman dari bapak-bapak, ibu-ibu ini, memberikan hikmah dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ke depan kita tidak tahu, Pak. Ini banyak persoalan global, Pak. Di Amerika apalagi, Pak. Banyak persoalan yang luar biasa. Saya tidak bisa ngomong di sinilah. Begitu juga persoalan di Cina, di Eropa, di Indonesia juga. Ya, cuma begitu saja, Pak. Sebentar lagi saya mau pamit, mau jemput istri kerja. Terima kasih acara ini. Tuhan memberkati Bapak Hasan, Bapak Heri, Bapak Ibu Suryani, siapa lagi nih, Bapak Wahyu, Bapak Sahabat. Begitu saja, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Oke. Ya, Terima selamat pagi. kasih. Terima kasih Pak Ya, Didik. salam Pak Terima Didi, kasih, Pak buat Didi, keluarga, ya. sehat selalu. Ya, Terima kasih sudah bergabung di room ya. Jadi Iya, kita baik. punya fellowship setiap pagi, Pak. Setiap pagi dari Senin sampai Sabtu jam 7. 7 pagi di Indonesia, berarti mungkin jam berapa ya? 9 malam Jam ya? 5. Saya sudah dengar tadi Oh, jam dari 5. awal, dari pertama saya Ya. dengar dari Ibu Suryani. Jadi sebelum Oke. Ibu Suryani ini, notifikasi ke handphone saya ada acara IKIM, Asrik. oh, Jadi ada pemberitahuan. Jadi saya sudah reminder. Oke. ya. Ya. Sudah tahu Ya, ya. thank Cuma you saya ya. karena Thank you, Pak Didi. keterbatasan waktu, lain kali kita bisa bergabung lagi. Ya, Tuhan Yesus Amin. memberkati, Pak. Sama-sama Ibu Suryani ya, Ya. Pak Hasan. Bye-bye. Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati. Ibu Pendeta ada tambahan atau gimana menanggapi yang Pak Didi Ya. sampaikan? Sebelum nanti Ya, kita ini akan emang mendapatkan wahyu khusus ya. Silakan. ya. Ya, ini memang luar biasa komitmen. Jadi kunci dari segalanya memang komitmen supaya kita mencapai tujuan yang kita kehendaki. Dan tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu memang komitmen. Tadi Pak Didik mengatakan orang tua yang punya komitmen mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh akan melahirkan anak yang sungguh-sungguh mempunyai nilai-nilai kerajaan. Itu luar biasa. Jadi orang tua yang tidak mempunyai komitmen, yang hanya melahirkan tetapi tidak punya komitmen untuk mendidik anaknya, itu juga akan berpengaruh masa depan anak itu sendiri. Jadi kita melihat bagaimana Abraham sebagai orang tua punya komitmen ya kepada anaknya, dan kita melihat sehingga dia juga mewarisi iman kepada anak-anaknya, mewarisi kekudusan yang diwarisi kepada anak-anak sampai ke cucu-cucunya. Jadi ini sangat penting sekali sebagai orang tua ya, baik itu di dalam hubungan pernikahan harus punya komitmen sampai akhir. Kemudian sebagai orang tua di dalam mendidik anak ya, di dalam membesarkan anak sehingga mewarisi iman kepada anak-anaknya. Dan begitu juga di dalam kita melayani Tuhan perlu komitmen ya.
apapun rintangan, bagaimanapun masalah yang kita hadapi, tetapi ketika ada komitmen, sama seperti Pak Hasan katakan, biar tsunami sekalipun dia tetap jalan. Ini luar biasa. Nah, tahukah saudara bahwa komitmen itu sebenarnya penyerahan hidup itu sendiri yang diberikan untuk memenuhi janji yang telah kita buat. Nah, kalau saya pernah baca ya, orang-orang Indian ya, orang Indian itu kalau bikin perjanjian itu, jadi misalnya satu keluarga berjanji dengan satu keluarga di dua belah pihak, jadi mereka iris mereka punya tangan, maksudnya tusuk, ada darah, dan darah itu kemudian ada yang di jari dengan jari ditempelkan ya, dengan darah itu, disatukan darah itu, dan juga ada yang taruh di air dan kemudian minum air itu. Nah, itu janji, itu komitmen, itu artinya setia sampai mati, setia sampai mati. Jadi betul-betul itulah sebenarnya ya, kita diikat dengan janji, perjanjian darah dengan Tuhan. Karena dia setia dengan janjinya, dia komit dengan janjinya, dia rela bayar harga dengan nyawanya sendiri. Itu luar biasa. Jadi artinya adalah orang yang mempunyai komitmen itu adalah orang yang berani bayar harga, sehingga tercapai tujuan dari perjanjian itu. Ya, itu saja tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Pendeta Suryani. Ya, berikutnya kita akan menerima wahyu yang sudah tentu yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu Ilahi. Shalom, silakan Pak Wahyu. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk saudara-saudara terkasih, terutama hambanya Ibu Suryani yang selalu membukakan pikiran saya, membukakan wahyu-wahyu yang akan turun ini. Terima kasih Bu Suryani. Ya. Sama-sama Pak. Jadi berbicara komitmen ya, ini berdasarkan pewahyuan yang muncul Pak ya. Jadi komitmen itu yang saya dapat itu sebuah sikap yang didasari kesadaran penuh terikat pada sebuah keputusan yang tidak surut keadaan. Nah, artinya dalam hal ini komitmen itu punya dasar walaupun ya, walaupun. Nah, tidak surut keadaan itu walaupun. Nah, walaupun saya sakit, walaupun saya miskin, walaupun saya teraniaya, walaupun saya tetap pada komitmen. Tentunya kita dalam hal ini komitmen bersama Tuhan. Ketika kita memiliki komitmen bersama Tuhan, tentunya yang lain kita akan mengikuti. Karena satu kunci bahwa hidup benar di depan Tuhan, di hadapan Tuhan pasti kita ke flashback-nya, ke manifestasinya itu juga demikian. Nah, dalam komitmen ini saya bagi 4 tahap yang setelah dalam penelusuran pewahyuan saya itu saya klasifikasi menjadi 4 yang utama. Yang pertama komitmen kepada Tuhan, ya. Komitmen pada Tuhan itu komitmen sampai akhir. Tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Suryani, ada sebuah perjanjian darah tadi ya. Makanya kita sering mengambil perjamuan kudus itu untuk mengingatkan ya bahwa kita disatukan dengan darah tubuh dan darah Tuhan ya, yaitu mengingatkan supaya kita tetap pada komitmen kita dengan prasyaratnya apa, walaupun keadaan kita seperti apa. Nah, itu kita bisa lihat terjadi pada nabi-nabi kita yang sangat fenomenal. Itu adalah seperti Ayub ya, bagaimana dia dari kaya, tubuhnya kemudian hancur, ditinggal istri dan macam-macam, tetapi dia tetap komitmen percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian rasul-rasul juga sampai dirajam, disalib, terbalik, dia komitmen bersama Tuhan. Komitmen yang utama yaitu komitmen yang pertama adalah kepada Tuhan. Kemudian komitmen yang kedua adalah komitmen kepada pasangan. Ya, tentunya di dalam kekristenan jelas ya tidak boleh memiliki lebih dari satu ya. Apapun yang terjadi, dulu istri saya badannya waduhai seksi, setelah punya anak melebar ke kanan ke kiri ya, disenggol bergerak semua kan gitu. Nah, kita tetap walaupun
istri saya sekarang kondisinya seperti itu, saya harus komitmen sampai mati. Kemudian yang ketiga, komitmen kepada apa yang sangat penting. Tentunya saya mengambil ini berdasarkan Alkitab, ya. Komitmen kepada pekerjaan, ya. Di sini saya kenapa kepada pekerjaan dulu, ya, bukan kepada yang lain. Karena di sini saya ambil dari Kejadian 2 ayat 15. Saya bacakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya apa? Ada sebuah keputusan yang tidak surut ketika kita hidup di dalam pekerjaan kita. Ya, ayatnya jelas, ya, di dalam Efesus 4 ayat 28 juga, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan suatu kepada orang yang berkekurangan. Karena bekerja itu adalah sebuah nature, ya, nature yang sudah Tuhan berikan. Nah, ini dia komitmen kepada pekerjaan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang saya anggap ini penting, komitmen terhadap sahabat. Ya, karena di Amsal dikatakan seorang sahabat bisa lebih baik dari saudara. Oleh karena itu, saudara, maka dalam komitmen ini saya bisa melihat ada 4 hal yang sangat penting. Komitmen itu harus didasari dengan pengertian yang penuh dengan sebuah keadaan walaupun. Kemudian ada 4 hal itu yang sudah saya dapatkan, betapa kalau kita hidup di dalam komitmen ini, maka hidup kita pasti, ya, ditolong, dijamin oleh Tuhan. Demikian sesuatu yang bisa saya terima dari firman yang disampaikan oleh Bu Suryani. Ternyata itu membuka pikiran saya tentang komitmen ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Wahyu, komitmen dengan saya aja, Pak, ya? Dengan sahabat katanya tadi. Siap, Pak. Itu nomor 4, Pak, itu, Pak. Saya pikir dengan saya aja, Pak. Sahabat kan saya. Terima kasih. Iya, betul juga, Pak. Tadi saya bertanya-tanya komitmen dengan sahabat, tapi dengan Asantandri adakah? Ternyata untuk semua maksudnya Pak Wahyu, ya? Iya, semua, Pak. Oke. Ya, Bu Suryani mungkin mau tambahkan atau gimana? Silakan. Ya, betul ya. Memang kunci semuanya itu adalah komitmen, ya. Baik hubungan kita dengan Tuhan, pasangan, pekerjaan, sahabat, dan juga mungkin saya tambahkan dengan bangsa dan negara, ya, NKRI harga mati. Itu artinya apa? Komitmen, ya. Jadi wah, NKRI, iya. Itu topu itu. Iya, itu kalau ada istilah NKRI harga mati, itu artinya apa? Komitmen sampai mati. Nah, itu dia. Jadi itulah. Jadi memang ternyata komitmen itu memang hidup ini dipertaruhkan untuk betul-betul menepati komit kita itu. Apa yang telah kita setujui, apa yang kita sudah tekati. Jadi tidak ada jalan lain untuk mencapai apa tujuan kita selain komitmen. Ya, komitmen kepada Tuhan, sehingga kita betul-betul sampai akhir hidup kita komit dan menyelesaikannya dengan baik. Begitu juga dalam pasangan, seperti tadi yang saya katakan, ya, komit, ya. Bukan berarti suami saya itu semuanya mesra-mesra terus atau nggak pernah marah-marah, ya. Wah, banyak sekali tantangan, ya. Bukan selalu semuanya sehat, ya. Banyak sekali dia sakit dan saya harus urus. Tetapi tetap komit. Dan kemudian bukan selalu ada kelimpahan, ada juga masa-masa sulit. Tetapi karena kita sudah komit, ya, kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi bisa dilalui bersama-sama dengan pertolongan Tuhan, ya. Dalam pekerjaan pelayanan juga kita harus komit, ya. Senang sekali Pak Wahyu memberikan ini, ya, dengan sahabat dan dengan bangsa dan negara, ya, luar biasa. Sehingga semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan bisa mencapai tujuan dengan baik oleh karena komitmen kita.
Jadi itu saja tambahan saya ya. Ada firman Tuhan juga katakan, lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Nah, satu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Hingga Tuhan sendiri yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, itu saja tambahan saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Suryani untuk tambahannya ya. Saya kembali ke Pak Sahabat ya. Sepertinya banyak hal yang mau dicurahkan perihal komitmen ini. Ya, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa komitmen dengan sahabat. Silakan sahabat. Ya, terima kasih Pak Hasan. Ya, hari ini saya dapat limpahan kasih terus Pak ya, dari Pak Heri, dari Pak Wahyu, dari Bu Suryani. Enggak salah juga saya mempunyai nama sahabat. Tapi jangan GR lah, itu terlalu GR kata Pak Hasan. Ya, kita harus komitmen ya, luar biasa komitmen ini. Jadi kalau kita itu benar-benar mempunyai komitmen itu selamat dunia akhirat. Komitmen terhadap diri sendiri, terhadap sesama, lebih-lebih komitmen terhadap Tuhan. Wah, itu dunia akhirat itu ceritanya. Ya, inilah ciri khas atau style dari anak-anak Tuhan. Komitmen, berintegritas. Jadi di mana-mana kita itu selamat kalau komitmen. Dipercaya orang, dihargai orang, juga berkenan di hadapan Tuhan. Berangkat dari apa adanya, nama kita juga sebagai anak-anak Tuhan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ya itu aja dulu Pak Hasan karena waktunya yang membatasi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sahabat. Ya, saya kembali ke Pak JH. Silakan. Ya, salam. Terima kasih Pak Hasan buat kesempatan kedua yang diberikan kepada saya ya. Secara teori saya percaya ya bahwa kita selama ini telah banyak belajar tentang arti dan makna dari sebuah komitmen. Dan saya bersyukur karena sejauh ini ya terutama di antara kita yang ada di Askri, kita masih berkomitmen berkat pertolongan Tuhan. Tapi kita kan sangat sedih ketika melihat ada beberapa teman ya, awalnya memang mereka berangkat dari keputusan demi pelayanan untuk melayani ya, karena melayani Tuhan. Karena semua untuk Tuhan, tetapi dengan berjalannya waktu inilah yang mungkin ke depan kita perlu menambahkan poin-poin apa sebenarnya seseorang akhirnya gagal memenuhi komitmennya atau mempertahankan komitmennya, baik itu kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada apapun juga ya yang berkaitan dengan janji. Karena janji itu juga bagian dari iman yang mestinya kita implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin itu poinnya Pak Hasan, yang terpenting ke depan adalah kita menambahkan pelajaran buat kita masing-masing, terutama poin-poin tentang apa saja faktor-faktor penyebab seseorang gagal ya memenuhi komitmennya. Mungkin itu saja yang menurut saya sangat penting, karena kadangkala kita tidak menyadari penyebab-penyebab yang muncul di depan kita, menguasai kita sehingga kita tidak berkomitmen lagi. Tapi kita bersyukur ya sejauh ini kita masih komitmen. Semoga ke depan Tuhan terus tolong kita agar kita terus komitmen dalam melayani Tuhan ya. Apapun kondisi situasinya, cinta kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan tidak menjadi luntur. Terima kasih Pak Hasan, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak John untuk penambahannya ya. Jadi dengan kata lain bahwa kita tidak bisa hidup tanpa komitmen ya. Apapun yang kita lakukan harus ada komitmen. Dengan komitmen kita memulai sesuatu dan kita akan sampai pada akhirnya atau kesudahannya gitu ya. Ya memang kita mesti mempunyai satu
visi yang kuat atau pegangan prinsip yang kuat. Itulah yang akan memampukan kita, membawa kita mencapai apa yang sudah kita canangkan atau kita rencanakan, ya. Teman dari saya, mungkin Bu Suryani ada tambahan dari tanggapan dari... Saya tambahan sedikit, Pak. ya. Pak, saya tambahan. Silakan. Ya, silakan. Iya, terima kasih Bu Suryani tadi tentang komitmen terhadap bangsa dan negara itu berdasarkan pewahyuan ini. Nomor 3 itu ternyata, Bu, setelah komit terhadap Tuhan, terus kepada pasangan, yang ketiga komitmen bangsa negara, keempat kepada pekerjaan, dan kelima kepada sahabat. Nah, komitmen di dalam berbangsa dan bernegara ini di Roma 13 ayat 1 itu saya bacakan. Karena memang harus sesuai Alkitab, ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1. Kemudian tentang sahabat tadi, Amsal 18 ayat 24, ya, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib pada seorang saudara, daripada seorang saudara. Itu sih tambahan saya, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih dari tambahan dari Pak Wahyu Ilahi. Silakan Bu Suryani. Ya, saya hanya membacakan closing statement, ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Sahabat, ya, Pak Hasan, dan juga Pak John, ya. Sama-sama, Bu. Pak Heri, ya. Nah, saya akan membacakan ayat. Jadi tadi disinggung sama Pak John, ya. Kita juga harus melihat banyak orang yang gagal untuk komitmen. Nah, sebab itulah saudara, saya ingat ya di dalam tadi di Keluaran yang saya baca tadi itu bagaimana ketika umat Israel berjanji untuk setia melakukan perjanjian Tuhan, ya, berjanji untuk setia pada firman Tuhan dan melakukannya, kemudian mereka disiram dengan darah, ya, jadi diresmikan, diteguhkan dengan darah. Dengan kata lain, memang betul-betul, ya, sebagai manusia kita punya banyak kelemahan, ya. Tetapi kita juga harus tahu kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan kepada kita selama kita betul-betul menyerahkan hidup kita sepenuhnya, dan Roh Kudus itu yang akan membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran dan juga memberikan kemauan kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan sebagai kehidupan ini seperti dunia pertandingan, ya, di dalam pertandingan itu harus mempunyai komitmen yang teguh dalam bagaimana mereka berlatih, bagaimana mereka bertanding, yang untuk betul-betul satu tujuan akan sampai dengan baik. Saya akan bacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabai kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi kita lihat di sini bahwa mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dan Yesuslah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, ya. Dan juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dengan segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi ini firman Tuhan sebagai closing statement saya, ya, dari firman Tuhan
Mari kita lakukan pertandingan kita, lakukan semuanya dengan komitmen untuk mencapai mahkota yang abadi itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Suryani. Sekarang terakhir untuk Pak Jenderal Ikim ya. Tadi turun naik kayak tecelok. Mungkin sinyalnya ditiup angin kah? Ya silakan Pak Heri. Oke, baik Tuhan memberkati. Terima kasih betapa pentingnya komitmen, termasuk komitmen terhadap kasih ya, dalam berbagai pertikaian. Sedapat-dapatnya jikalau itu perdamaian itu karena yuk kita saling memaafkan satu dengan yang lain, lalu komitmen kembali kepada visi ilahi seperti itu. Karena penting sekali ya supaya komitmen tidak terganggu. Dari sini saya dengar-dengar saya mendapatkan kata-kata ini. Rekonsiliasi itu penting sekali ya supaya membaharui komitmen lagi gitu ya, terutama yang lagi bertikai dan seterusnya. Tetapi rekonsiliasi itu akan merugikan orang yang bermotivasi terselubung. Pasti dia mau pakai alasan apapun dengan ayat-ayat seabrek-abrek karena motivasi terselubung, ada agenda terselubung. Kenapa nggak mau rekonsiliasi? Terus membaharui komitmen dengan melayani Tuhan bersama. Kenapa? Sebab dengan rekonsiliasi itu mengharuskan satu dengan yang lain saling memaafkan dan harus menghentikan pertikaian. Nah, kalau yang motivasinya tulus, waduh iya ini merugikan ya, apalagi merugikan ke satu tubuh khusus. Oh dia mau berhenti, tetapi yang nggak mau, lihat saja, terus diobok-obok, airnya diobok-obok, ada lagunya ya. Tapi biarlah semuanya itu nanti Tuhan akan menilai kita. Tetap komitmen dalam segala bidang. Selama komitmen kita itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan lihat dari kekurangan orang, saling menguasai, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Heri ya untuk penambahannya. Ya memang kata kuncinya kita harus komitmen dalam segala situasi kondisi apapun, termasuk dalam organisasi ya. Tanpa komitmen, organisasi yang dibentuk ya mungkin dengan semangat 45, antusias, tapi satu persatu akan hilang di telan bumi ya. Ya, tapi dengan kita catatan bersyukur, Pak ya. Tadi saya mengatakan ya. Dengan catatan selama tempat yang kita komitmen itu semakin memperkokoh saya untuk menemukan calling atau panggilan pelayanan, terus bertumbuh ke arah karakter Kristus, nah kayak gitu, lalu mengajak untuk menghargai satu dengan yang lain, nah komitmen yang seperti itu. Tetapi kalau yang ngajak perang, ngajak ribut, terus tebar fitnah dengan alasan kebenaran segala macam, wah kalau saya nggak mau komitmen di situ. Dari buahnya lah engkau melihat orang itu ya, buah roh. Tuhan berkati. Sepanjang kita semakin potensi talenta kita semakin efektif efisien, yuk di situ ya. Tuhan berkati. Ya, amin. Mungkin saya tambahkan satu kok, di dalam komitmen itu ada unsur kasih ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu ya kan. Mungkin ya namanya kita manusia ada pasti ya karena belum berjalan 10 cm di atas tanah, jadi bisa aja namanya pas ada lebih kurangnya. Jadi harus tambahkan unsur kasih ya. Kasih itu tidak melihat kekurangan sesama, tapi kasih itu adalah merangkul sesama, dan sekiranya ada kekurangan justru kita rangkul sama-sama dan kita bisa maju sama-sama mencapai tujuan sama-sama, sudah tentu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, barangkali ada tambahan sedikit dari Bu Suryani, silakan. Ya, satu lagi yang saya tambahkan, komitmen itu karena kasih dan juga iman. Tadi seperti Pak John katakan ya, komitmen itu karena iman ya. Karena kita beriman kepada Tuhan, maka kita komitmen. Maka kita tahu apa yang kita percayai ya, dan kemudian kita lakukan karena kita punya komitmen. Sama seperti Abraham ya, ketika dia menerima janji Tuhan, walaupun janji itu belum digenapi di dalam Roma pasal yang keempat, imannya tidak menjadi lemah, tapi semakin diteguhkan ya, walaupun tidak ada dasar ya untuk beriman sepertinya karena usianya sudah tua,
oleh karena juga istrinya juga sudah mati rahimnya, tetapi dia tetap punya komitmen untuk percaya kepada firman Tuhan. Jadi terima kasih Pak John, tadi juga dikatakan bahwa komitmen itu adalah bentuk daripada iman kita kepada Tuhan. Ya, terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Terakhir Pak. Silakan Pak Wahyu. Ya, di dalam komitmen memang tadi Pak Heri juga menyampaikan ada rekonsiliasi, tetapi yang terpenting yang harus kita mengerti dan harus didasari paling dalam menjadi pondasi di dalam komitmen itu harus ada dua kata, forgive and forget. Ya, komitmen tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ada forgive dan forget. Aku melupakan masa laluku dan aku berjalan menatap ke depan. Itu yang saya tambahkan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Saya kasih kesempatan untuk closing statement buat MVP Raja Wali. Shalom, silakan. Ya, shalom Pak. Maaf saya telat masuk. Ya, puji Tuhan, firman hari ini luar biasa ya, dan komitmen memang sangat penting ketika kita memilih keputusan untuk hidup di dalam Tuhan Yesus, dan itu adalah komitmen yang harus benar-benar kita jaga, dan apapun konsekuensinya, apapun tantangan dan ujiannya, kita harus tetap komitmen, karena iman kita ya harus komitmen kepada Tuhan Yesus kita gitu. Jadi komitmen itu sangat penting sekali, dan betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu Ilahi, ya harus ya melakukan forgive gitu. Jadi komitmen itu sesuatu yang harus kita pegang sampai kita setia kepada Tuhan kita. Ya itu aja sih Pak, closing statement dari saya. Oke, terima kasih ya. Waktu juga lah yang memisahkan kita ya. Kita akan masuk ke tahap berikut, yaitu doa syafaat ya. Doa syafaat, saya minta kesediaan Pak Wahyu Ilahi, standby untuk doa yang pertama, bangsa dan negara. Siap Pak. Oke, terima kasih. Yang berikut untuk gereja dan Kristuber, Pak JH. Shalom. Nggih Pak, siap. Oke. Yang ketiga untuk Askri ya, saya minta kesediaan sahabat, supaya semua kita makin bersahabat. Oke ya. Nanti doa Bapa kami dan doa penutup berkat itu oleh hambanya ya, Ibu Suryani Pantau. Oke Bu ya. Baik Pak. Oke, sebentar ya. Kita mendengarkan yang satu ini dulu. Selanjutnya langsung ya, Pak Wahyu Ilahi boleh mulai. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan, kembali kami Engkau ingatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus memiliki komitmen yang benar terhadap bangsa dan negara kami Tuhan. Dan di dalam ajaran-Mu sendiri Tuhan, bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia itu berasal daripada Engkau. Oleh karena itu wajib bagi kami untuk kami komitmen kepada pemerintahan yang sah di Indonesia ini, yang sesuai undang-undang yang sudah ditetapkan, untuk kami bisa mendukung sampai masa jabatan para pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil dan segenap jajarannya itu berakhir. Dan kami berkomitmen penuh terhadap bangsa kami ini, untuk kami tetap mempertahankan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Tuhan, berilah kami kekuatan Tuhan untuk kami tetap komitmen pada kebangsaan kami. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa untuk pemerintahan pusat Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo dan Bapak
Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, biarlah beliau bisa menjalankan tugas-tugasnya untuk mensejahterakan kami semua Tuhan. Biarlah rencana-rencana pembangunan untuk bangsa kami semakin Kau nyatakan Tuhan. Pembangunan sudah ada, bisa berkesinambungan Tuhan untuk kesejahteraan rakyat yang ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, dan bupati Tuhan yang ada di segenap penjuru Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka adalah kepanjangan tangan-Mu juga Tuhan untuk bisa mensejahterakan kami yang tinggal di daerah-daerah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, biarlah mereka Engkau beri roh takut akan Tuhan, roh yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan mementingkan kelompok ataupun partainya Tuhan, tetapi biarlah mereka senantiasa bekerja hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bangga memiliki bangsa ini Tuhan, kami bangga tinggal di Indonesia ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa dengan segenap pikiran kami, jiwa kami Tuhan, bahwa kami nyatakan bahwa kami berkomitmen untuk tetap mendukung pemerintahan yang ada ini Tuhan, juga mendukung bahwa ideologi kami ada Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya Engkau tetap menolong bangsa kami, Engkau tetap melindungi bangsa kami, dan Engkau tetap menjaga bahwa kami tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan sebagai gereja dan Kristuber yang merupakan tubuh Kristus. Kami berdoa Tuhan supaya kasih Allah itu terus mengalir di dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu, sebagai para Kristuber-Mu, untuk kami tetap hidup di dalam kasih Allah dan bertumbuh menjadi pembawa-pembawa berita baik, amanat agung-Mu bagi seluruh dunia, terutama di tanah air kami Indonesia, bahwa kami adalah sebagai alat-alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, kabar kesejahteraan bagi setiap orang-orang percaya. Karena itulah Tuhan, kalau ada di antara teman-teman kami yang hari ini sedang kehilangan kasih itu, sedang kehilangan visi misi itu, menjadi satu tubuh untuk menjadi pemberita firman Allah, maka doa kami Tuhan, biarlah roh-Mu melawat mereka, roh-Mu menjamah mereka, agar mereka kembali dipenuhi oleh kasih Allah, kembali berkomitmen ya Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan untuk menjadi pewarta berita baik bagi seluruh negeri di Indonesia, agar kami juga terus berkomitmen menjadi warga negara yang bertumbuh selaras dengan cita-cita bangsa yang dicanangkan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar kami gereja dan para Kristuber menjadi berkat, menjadi Tuhan berkah bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Itulah doa kami Tuhan bagi para Kristuber dan gereja-Mu yang ada di tanah air kami, dari pusat sampai daerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan satu kebetulan, ASKRI berdiri Tuhan, Asosiasi Kristuber Indonesia. Disinilah ya Tuhan, satu tubuh, satu anggota tubuh Kristus, di mana Engkau menjadi kepalanya Tuhan. Kiranya diberkatilah ASKRI sebagai ketua, yaitu Pak Heri, urapan-Mu turun atas beliau, Kau memberikan hikmat, bagaimana memimpin di dalam tubuh ASKRI, yang walaupun berbeda-beda, namun kami harus mempunyai satu iman, satu tujuan, bukan mempunyai motivasi yang lain Tuhan, harus punya komitmen di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami bersinergi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami harus di dalam ASKRI mempunyai kontribusi positif bagi pertumbuhan iman bangsa
dan negara, Tuhan Yesus. Kami ambil bagian Bapa di dalam ASKRI ini, Tuhan Yesus. Terutama kami mempunyai komitmen terhadap sesama anggota Kristuber, dan juga lebih-lebih kepada Engkau punya komitmen, Tuhan Yesus. Sehingga kami layak di hadapan Engkau sesuai dengan visi-Mu, Tuhan. Dan amanat agung-Mu, jadikan semua bangsa menjadi murid-Ku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, penghiburan, persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.